Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Saya sebagai perwakilan kelompok 3 kelas E, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Ida Bagus Andika Wiguna dengan NIM 21120-21120. Yang kedua yaitu Igusti Ayu Asmia Pratnya Dewi dengan NIM 21120-21135. Dan saya sendiri yaitu Ainyoman Sutrini dengan NIM 21120-21139. Dan pemateri pertama yaitu saya sendiri dengan materi whether education is natural process or social process. Apakah pendidikan ini merupakan proses yang alami atau proses sosial? Baik, yang pertama yaitu education as a natural process atau pendidikan sebagai proses yang alami. Alright, some education takes place spontaneously in human beings through their experience in nature. This experience lead to some sort of learning, which in turn result in the development of the individual. Jadi, pendidikan ini dikatakan sebagai proses yang alami, karena setiap individu sudah dikaruniai dengan akal dan pemikiran untuk melakukan proses pembelajaran. Sehingga, pendidikan ini dikatakan sebagai proses yang alami. Nah, yang selanjutnya yaitu education as a social process atau pendidikan sebagai proses sosial. Alright, the essence of the various conceptions of education is that education is a process of increasing human capability that aims to achieve a better quality of life. Because the process that occurs involves humans and the interaction that occur with their environment, both physical and social, education is said to be a social process. Nah, jadi pendidikan ini dikatakan juga sebagai proses sosial. Bagaimana bisa seperti itu? Karena pendidikan ini melibatkan pada prosesnya tersebut, melibatkan interaksi antara manusia dengan manusia ataupun manusia dengan lingkungan sekitarnya, sehingga pendidikan tersebut dikatakan sebagai proses sosial. Jadi, kesimpulannya adalah pendidikan merupakan keduanya, yaitu proses natural proses atau proses yang alami dan proses sosial atau social process. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Om Swastiastu. My name is Ida Bagus Andika Wiguna. My ID number is 211202112. Now I will tell you a material about whether education is intentional or unintentional. Education is an intentional activity which necessitates achievement of some goal or the other. Jadi pendidikan itu adalah suatu kegiatan yang disengaja dan dibutuhkan untuk bisa meraih sebuah tujuan ataupun cita-cita kita. Misalnya kita memilih program studi pendidikan bahasa Inggris pasti karena kita memiliki tujuan, yaitu untuk memperdalam kemampuan bahasa Inggris kita. Lalu nantinya kita juga ingin untuk bisa bekerja di sebuah tempat yang berhubungan dan berkaitan dengan program studi yang sudah kita pelajari saat ini. Involves certain process or tasks in which the individual gets engaged for considerable period of time. Thus, it becomes intentional, goal-directed, or value-directed, or normative. Jadi, pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu dalam rentang waktu tertentu atau hal yang disengaja dan secara sadar dilakukan serta memiliki tujuan. Next, selanjutnya ada yang namanya pendidikan itu ada yang namanya instrumental value atau knowledge for practical ends and intrinsic dimension or knowledge for its own sake. Instrumental value di sini maksudnya adalah ketika seseorang yang sebuah pendidikan yaitu untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang menghasilkan uang. Sedangkan untuk yang intrinsic dimension atau intrinsic value seperti orang yang belajar karena memang orang tersebut menyukai materi atau subjek yang dipelajarinya tersebut. Education is not a single aim activity. Jadi pendidikan itu tidak hanya memiliki satu tujuan saja, dibagi menjadi dua tujuan, yaitu for individual atau kepentingan pribadi dan national development atau perkembangan nasional. Untuk individual, education intends through the process developing the individual's capacity for critical and analytical thinking and changing his or her approach to life.
Jadi, untuk individual, pendidikan itu untuk mengembangkan kemampuan seseorang untuk bisa berpikir kritis dan bisa mengubah pola hidup mereka. Sedangkan yang national development, education is also intended to develop certain cellular, democratic, and social values so that it functions as a means of realizing the goals and ideals of the nation. Jadi untuk yang national development itu untuk mengembangkan nilai demokratis dan nilai sosial dan untuk menambah kesadaran akan tujuan dan idealisme dalam suatu bangsa. My name is Gusti Yasmia Pratnya Dewi, student ID number 21120211135. I will explain for the next material about what does education comprise of. Education comprises of two aspects. Those are normative aspects and cognitive aspects. Normative aspect. Education develops appreciation for certain standards and norms. There are certain standards and norms by which we call a person as educated. For example, we cannot say that a person is educated if there are no changes in his ways of thinking, attitudes, and behavior. Jadi seseorang dapat dikatakan educated person apabila mereka dapat mengubah pola pikir dan perilaku ke dalam hal yang positif. Cognitive aspect. For a person to be educated, they should have some body of knowledge and some kind of conceptual understanding. Education cannot be typed down into specific compartments and specialized skills. Dan pendidikan juga menitik beratkan pada pengembangan diri manusia seutuhnya dan bukan hanya pada sebagiannya. From both aspects before, there are some educational processes. And the first one is training. Training is for developing our individual skills by practicing and learning intensively. Second, instruction and learning by experience. Instruction aims at effective learning in individuals. Instruction and learning involve communication of ideas, values, skills, and so on. Third, understanding of principles. It requires reflection on what one already knows and reflecting them to other facts and concepts, sehingga kita akan menyadari apa yang mendasari prinsip-prinsip antara fakta dan juga konsep. And fourth is logical and critical thinking. It is one of the educational processes involving our cognitive abilities in order to attain more cognitive structure and capabilities. Next material is, does education occur only in educational institution? Apakah pendidikan hanya terjadi di institusi pendidikan seperti SMA, SMK, dan universitas saja? Education is often confused with schooling, relying on the premise that time spent in school is directly related to education. Pendidikan sering dianggap hanya terjadi di lingkungan pendidikan saja, padahal pendidikan itu bisa juga terjadi di luar institusi pendidikan. In institutions such as schools and universities, knowledge is systematized and classified into subjects. The educational activities of a school are understood in terms of the subjects taught in it. Di institusi, diajarkan mengenai subjek yang dianggap penting untuk hidup bermasyarakat. Selanjutnya, the process of education takes place in all personal and social situations. Proses pendidikan bisa terjadi di semua situasi sosial. Kita belajar bukan hanya di institusi pendidikan saja. Kita bisa belajar melalui pertama yang keluarga, pendidikan pertama kita, lalu teman, dan juga komunitas, family, friends, and community. Education also takes place informally outside the institution. Jadi pendidikan itu bisa terjadi di luar institusi pendidikan. Contohnya, kita bisa belajar di perpustakaan, kita bisa belajar melalui teknologi seperti smartphone kita bisa belajar melalui surat kabar, dan juga lain-lain seperti majalah. Baik, sekian presentasi dan materi yang bisa dibawakan oleh kelompok 3. Kami sebagai manusia yang tentunya tidak luput dari kesalahan memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan kami menerima saran serta masukan teman-teman. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih and thank you for watching our videos.